aku ngocil, ngobrol cil bersama Vole dan bintang tamu kita yang seru-seru banget. Ada Kael, ada Sekar. Halo semuanya. Nah, jadi hari ini kita bakal bincang-bincang mengenai topik yang sangat dekat nih sama kalian. Topik hari ini tuh tentang media sosial. Kita langsung aja kali ya. Iya, betul. Jadi gini, kita bahas yang positif-positif dulu kali aja ya kali. Ya, pagi-pagi ya perlu Sesuatu yang positif. Betul. Kayak nih, kalian kan pengguna media sosial ya. Apa sih dampak positif dari media sosial yang kayak kerasa banget di hidup kalian? Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Nah, jadi dari aku sih ya, kalau media sosial itu benar-benar bisa ngebantu kehidupan kita sih. Kita juga bisa terhubungkan dengan keluarga-keluarga lain yang di luar sana. Kita bisa cari teman-teman dari luar sana. Terus kita bisa nemuin teman-teman yang sehobi sama kita. Itu sih kalau dari aku ya. Kalau dari sekarang? Kalau aku sih media sosial ini bisa jadi buat belajar kita juga. Apalagi sekarang nih banyak konten-konten edukasi, YouTube, banyak banget TikTok, Instagram, bahkan Twitter juga ada. Terus jadi kita kalau mau belajar tuh gak usah jauh-jauh ya, benar. Tinggal lewat HP udah kita bisa nyari apa yang kita mau cari. Setuju banget, setuju. Apalagi tuh menurut aku ya, media sosial tuh kayak sesuatu yang powerful buat ngidupin bisnis, ya kan. Jadi kayak dan sekarang kan banyak ya kayak UMKM yang sukses, gak kalah sukses sama brand-brand besar karena mereka promosi di IG mungkin, di TikTok mungkin, di Twitter mungkin nggak nih ya kan, banyak kan kayak menurut kalian kalau kita mengadakan sebuah bisnis di media sosial menurut kalian tuh bakal bertahan atau enggak? Kalau dari aku sih itu jelas ya, apalagi kan sekarang kita bisa promosi, bisa bikin iklan juga pakai AI kan, ada teknologi, itu benar-benar bisa bikin bisnis kecil tuh bersaing sama brand-brand besar kan. Kalau aku menurut aku sama banget kayak Kael, pasti juga ada dampak negatifnya juga ya. Terus dan kita juga harus ingat kalau buat kita harus jaga-jaga sama data pribadi kita, algoritmanya juga. Nah, kita udah selesai bahas yang positif. Sekarang kita sesuatu yang negatif nih. Kayak ada nggak sih dampak dari media sosial yang kayak bikin kalian tuh kesel banget kayak ini gara-gara macet gue begini gitu. Ada nggak sih? Oke, boleh. Dulu tuh aku sempet pernah kecanduan juga. Kayak aku nggak sadar, terus kayak buang-buang waktu cuman buat nge-scroll media sosial, dan itu tuh buat aku jadi kurang produktif banget. Dan jadi aku juga merasa insecure kalau ngeliat postingan-postingan orang lain. Jadi kayak kita comparing diri kita sama orang lain. Iya, benar banget. Kalau kamu? Kalau dari aku sih ya, karena tadi aku kan juga sering banget main Instagram, kalian pasti juga dong di TikTok. Itu tuh aku sering banget nemuin kayak hate comment gitu, kayak dia bullying gitu lah ibaratnya. Terus bullying gitu ya, komen-komen iya, gitu itu kan bikin orang yang punya akunnya sakit hati ya, itu kita yang baca juga bikin kesel. Terus sama ini sih berita-berita hoax tuh yang ada di Instagram, kayak yang ada di Lambe Tura atau apa itu kan pasti dia belum tentu benar gitu kan. Banyak banget gila kemakan ini tau isu-isu ini nih. Setuju banget sih, apalagi tuh kayak sekarang tuh kita jadi bingung kan mengolah berita karena saking tuh masihnya berita yang masuk, kayak kita jadi nggak tahu ini benar atau salah gitu kan. Kita jadi kayak bingung banget gitu kan. Nah, gimana sih cara kalian ngatasin biar supaya nggak bingung gitu, mana nih berita yang benar, mana berita yang salah gitu? Kalau aku sekarang ini tuh aku lagi nerapin digital detox. Apa gimana tuh? Jadi tuh kayak dalam sehari seminggu itu tuh aku kayak nggak buka HP sama sekali, ngejalanin aktivitasnya biasa tanpa harus pakai HP gitu loh. Terus itu
banget buat kesehatan mental aku. Oke. Bakal aku terapin sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku tuh lebih kalau tentang berita hoax tadi ya, aku lebih milih buat cari informasi dari web resmi. Jadi kayak web-web kayak iNews gitu-gitu kan, dia web di Google kan resmi ya, nggak kayak di Instagram. Dia kayak Lambe Tura itu kan kayak cuma cucuran-cucuran netizen aja. Jadi Kayak pendapat mereka doang gitu kan. iya, jadi makanya lebih milih buat menelaah informasi tapi lewatnya web Web yang langsung resmi, yang ya. resmi. Oke. Bagus tuh. Biar nggak salah tangkap kan. Iya. Tuh dengerin nih guys, jadi kita harus mengolah Informasi. Oke, yang terakhir nih. Menurut kalian ada nggak sih harapan kalian nih dari pribadi kalian buat media sosial ke depannya nanti gimana? Ya, kalau dari aku sih, aku berharap ya media sosial tuh kedepannya bisa lebih aware gitu, lebih ningkatin keamanan penggunaannya sih buat orang-orang di luar sana, bisa ngehandle akun-akun yang nyebarin berita hoax, akun-akun yang ngebully gitu kan. Itu benar-benar harus cepet-cepet dibasmi gitu ya, biar nggak bikin tambah korban atau bikin tambah berita-berita hoax baru gitu sih, kalau dari aku. Kalau aku, harapan aku tuh semoga lebih banyak lagi edukasi tentang literasi digital, apalagi di generasi muda ya. Apalagi kan generasi muda nih hidupnya kan beriringan dengan media sosial ya. Iya, setuju banget. Kita kayak nggak bisa lepas juga. Iya, dengan adanya edukasi itu tuh buat kita jadi lebih ngerti gimana cara gunain media sosial dengan baik bijak. Benar-benar. Kalau aku sih juga berharap ya media sosial tuh tetap jadi tempat buat kita mengutarakan kreativitas kita sebagai konten kreator kan. Cuman tanpa menghilangkan esensi kehidupan nyata gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Tanpa kita memalsukan sesuatu. Iya sih, banyak banget sekarang kayak gitu. Gak kerasa guys, waktunya udah mau habis. Gak kerasa banget, seseru itu ngobrol sama kalian ya. Iya tahu. Jadi kayak yang aku simpulin nih dari obrolan kita, media benar, media sosial tuh alat yang kuat ya kan, sesuatu alat yang kuat. Tapi tergantung cara kita makainya tuh gimana. Setuju kan? Setuju. Nah gini, kayaknya udah deh. Udah. Iya sih. Makasih ya. Masih ada jadwal lain juga Iya, sih. ya. Terima kasih ya kalian udah nyempatin buat ngobrol sama aku di ngecil ya kan. Makasih juga ya. Terima kasih ya udah semoga kita tahu. Iya. Seru banget, kapan-kapan kita ngobrol yang lain kali ya, jangan media sosial. Iya boleh. Ini kita boleh. ngobrolin apa nih? Boleh nanti di sekolah aja ya. Oke guys, selesai sudah percakapan kita hari ini, podcast hari ini. Podcast yang sangat seru Tentang media sosial. iya tentang media sosial. Jadi buat kalian semua be aware ya kalau penggunaan media sosial. Tuh dengerin guys, kayak be smart juga guys ya. Oke, bye bye. Jangan lupa subscribe teman-teman. Tunggu podcast seru lainnya di Ngecil, Ngobrol Ngecil sama Vole. Bye bye. Kenalkan, nama saya Voleta Catalania Nelsania dengan NIM belakang 142. Di sini saya berperan sebagai hostnya. Perkenalkan, nama saya Kayla Marilia, NIM belakang 134. Di sini saya berperan sebagai tamu dari podcast. Saya Sekar Aulia Ramadhani dengan NIM 116. Di sini saya sebagai bintang tamu.